Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah taala, pemirsa Asl TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada petang Rabu pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dapat kembali bertemu dalam bahasan nasihat-nasihat agama dari bait-bait syair Al-Manzumah Al-Mimiyah yang dikarang oleh Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala dan disyarah oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullahu taala. Pada hari ini Rabu 25 Juni 2025, 29 Zulhijjah. Kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah dan akan masuk pada bulan Muharram 1447 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur yang bisa kita mengisi waktu-waktu kita di dunia untuk menambah kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla fi'ula, kita akan melanjutkan bahasan bait syair kitab susunan dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Hafiz bin Ahmad Al-Hakami Al-Manzumah Al-Mimiyah pada poin yang berikutnya, yaitu bait syair yang ke-73. Qala an-Nazim rahimahullahu taala, berkata Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala, wa bil muhimmi bida' litudrikahu wa qaddimin nassa wal ara'a fattahimi. Masih melanjutkan bahasan berkaitan dengan masalah nasihat wasiat kepada secara khusus penuntut ilmu, talibul ilmi. Begitu juga kepada seorang guru yang menyampaikan ilmu kepada muridnya. Dan cara seperti ini yang telah dilakukan oleh para ulama salaf terdahulu, sehingga mereka menjadi ulama yang awalnya kita mengetahui mereka belajar dari kecil. Ini kebanyakannya. Dan ada beberapa para ulama tersebut mereka mungkin sudah umur 30-40 tahun, ya Allah berikan hidayah untuk semangat dalam menuntut ilmu. Lalu mereka belajar dan belajar terus sehingga mereka menjadi ulama juga. Salah satu metode atau kiat yang juga disebutkan oleh banyak para ulama kaum muslimin, dan semua ulama kaum muslimin mengatakan ibda' bil aham fal aham. Mulailah ketika kamu menuntut ilmu, atau bahkan kamu sudah mapan di dalam ilmu, menyampaikan ilmu, memberikan faedah kepada orang lain, lihatlah skala prioritas, mulailah dari yang penting, yang sangat penting, dari perkara yang sangat banyak, ya, perkara yang penting di dalam agama. Mulai dari sesuatu yang paling penting. Itulah dikatakan oleh Syekh Al-Hafiz Al-Hakami rahimahullah ta'ala dari potongan bait syair yang pertama ini, karena dia ada dua bahagian.
Beliau mengatakan wabil muhimmil muhim ibda' litudrikahu. Maka dengan yang penting dan yang lebih penting mulailah untuk kamu bisa mendapatkannya. Kemudian bait syair yang kedua adalah masalah yang lain, nasihat juga untuk para penuntut ilmu dan juga para pengajar ilmu agama. Tentunya kita akan nanti membahas secara panjang lebar, tafsili, rinci dari penjelasan Fadilatul Syekh Abdul Razzaq Hafizahullah Ta'ala. Terdiri dari dua bagian, dan bagian yang kedua wa qaddimin nassa wal ara'a fattahimi. Maka ketika kamu belajar menuntut ilmu agama, ketika kamu mencari kebenaran, ketika kamu menyampaikan ilmu, maka dahulukanlah nas, wa qaddimin nassa, yaitu dalil. Karena agama Islam ini adalah agama dalil. Tidak boleh seorang berbicara tentang Islam, tentang ibadah, kecuali dengan ilmu, dan ilmu itu ada di dalam dalil. Agama Islam adalah agama dalil, bukan agama yang ditentukan ini adalah merupakan agama, ini adalah merupakan ibadah dari perasaan zauk, dari ilmu, atau dari sesuatu yang dia dapatkan tanpa belajar. Ada istilah ilmu laduni, ini tidak mungkin. Tidak ada kebenaran di dalam ilmu laduni, harus belajar. Al-ilmu bita'allum, sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Ilmi. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Begitu juga tidak boleh kita mendahului atau kita menentukan sesuatu hukum di dalam Islam atau perbuatan di dalam agama ini merupakan ibadah dari mimpi. Kecuali mimpi tersebut tentunya kata para ulama tidak ada bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan syariat, berarti ini hanya sebagai pendukung dan penguat, dan bahkan ini mungkin dari sebagian orang yang bermimpi tersebut ini merupakan hidayah. Hidayah, dia akan mendapatkan jalan yang lurus karena Allah bimbing dia di dalam mimpinya untuk mendapatkan kebenaran melalui dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Atau dia mendapatkan mimpi, katanya mimpi Nabi, dan Nabi mewasiatkan ini dan itu, sama dengan kita sampaikan tadi. Terlepas dari betul mimpi itu, dia melihat Nabi, tentunya dari ciri-cirinya di dalam mimpinya yang benar sesuai dengan hadis Nabi, syama'ilun Nabi SAW. Maka juga yang disampaikan oleh Nabi tersebut mungkin daripada wasiat, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan dengan sunnah Nabi yang telah ada di dalam kitab-kitab para ulama berupa hadis-hadis Nabi. Dan tidak boleh juga kita mendahului dari nas, dari dalil, dari Al-Quran dan sunnah pendapat kita masing-masing, pendapat guru kita, pendapat kiai kita, pendapat orang tua kita, ataupun pendapat atau kita mengambil ini yang kita pegang yaitu dari adat istiadat. Adah dikatakan oleh para ulama usul fikih, adah muhakkamah, bisa jadi adat itu adalah merupakan hukum yang bisa diambil tetapi tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada sisi adat itu yang mendukung, maka ini perlu diperhatikan. Maka didahului dengan waqaddimin nassa, dan inilah merupakan kewajiban kepada setiap kaum muslimin dan muslimat dalam mempelajari Islam agar benar Islamnya. Dan itu juga yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di salah satu kitabnya atau risalahnya Fadlul Islam. Beliau mengatakan di bab yang keempat, beliau membawakan ayat Al-Quran, dan ini merupakan bahasan judulnya, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 75. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama Islam sebagai barang siapa yang mencari selain agama Islam menjadi pedoman agamanya, maka fala yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya sama sekali. Yang diterima adalah berdasarkan dalil. Maka dikatakan agama Islam itu agama dalil, agama nas, nusus asy-syar'iyyah.
Maka tentunya kita juga mempelajari usul fikih. Para ulama juga menyampaikan kepada kita kalau dikatakan bahwa sumber Islam itu ada 4, ya, yang teratas adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan dua-duanya adalah wahyu. Ketiga ijma', yang keempat baru kias. Tidak boleh didahului oleh kias pertama sekali. Seorang tidak boleh mengkiaskan agama, memutuskan suatu perkara agama dan menetapkan hukum dengan kias analogi. Oh, ini maksudnya begini karena dianalogikan ke sini, maksudnya begini menyambung ke sini, maka hukumnya begini. Tidak boleh. Ya, kalau bertentangan dengan dalil, karena semuanya berdasarkan dalil terlebih dahulu. Begitu juga ijma'. Kesepakatan misalnya para sahabat Al-Khulafa Ar-Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Apalagi kesepakatan para sahabat dan tidak ada seorang sahabat pun yang membantahnya. Menjadi ijma', dan ijma' para sahabat paling kuat. Kemudian baru ijma' para ulama kaum muslimin di sepanjang zaman. Maka tentunya ini merupakan tolak ukur yang pertama dari semua kaum muslimin dan muslimat dalam belajar agama, dalam menyampaikan agama. Wa qaddimin nassa. Kemudian beliau mengatakan wala ara'a fattahimi. Adapun pendapat masing-masing, pemikiran masing-masing, jangan dijadikan itu sumber kebenaran. Dan seharusnya itulah yang dia mengatakan berarti pendapat saya salah. Ya, karena ada orang yang mendahulukan pendapatnya, akalnya, ya, daripada dalil, daripada nas. Dan ini adalah suatu perkara yang tidak boleh di dalam Islam. Tidak dibenarkan seorang mendahulukan pemahaman akalnya, perasaannya, seperti yang kita sebutkan tadi, pendapatnya tanpa mendahulukan nas. Dan itulah salah satu ungkapan yang selalu kita dengar dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Idris Abu Abdullah. Beliau mengatakan idza sahhal hadits bahwa madhhabi. Apabila hadis sahih, ada hadis sahih, maka itulah mazhabku, maksudnya mazhab Syafi'i. Tidak boleh mengambil pendapat, pemikiran, ya, sementara nas ada. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kita bacakan bait syairnya dan secara singkat kita berikan penjelasan. Mari kita mendengarkan penjelasan yang lebih luas, lebih jelas dan lebih berilmu dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah taala. Beliau mengatakan wasiat atau mandhumah al-mimiyah ini adalah merupakan wasiat. Yang ke-73 ini merupakan wasiat yang sangat agung sekali. Wa hadhihi wasiyatun 'azimatun jiddan. Kalau dikatakan wasiat itu agung, azimah, ini sudah perkara yang mesti kita perhatikan, kita ketahui, kita pelajari, apalagi ditambah dengan jiddan, sangat. Ya, wasiat yang sangat agung. Ma ahwaja talibal ilmi al-mubtadi'a li ma'rifatiha. Ma ahwaja atau ma ahwaju, alangkah ini adalah sesuatu yang paling dibutuhkan oleh setiap penuntut ilmu. Orang yang belajar ilmu, terkhusus kata beliau al-mubtadi'a li ma'rifatiha, khususnya yang baru mulai belajar menuntut ilmu agama. Yaitu mulai dari perkara yang paling penting terlebih dahulu. Sama juga para ulama menasihati kita ketika mungkin kita para dai, para ustadz yang memberikan nasihat, mungkin kita akan turun ke daerah-daerah, ke kampung atau kemanapun. Maka lihat sesuatu yang lebih penting untuk disampaikan di tengah masyarakat tersebut dari sesuatu yang mungkin banyak yang penting, tapi ada yang lebih penting. Begitu juga di dalam menuntut ilmu. Makanya beliau mengatakan, dan ini beliau melihat dari apa yang beliau rasakan. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala pernah kita sampaikan bahwa beliau adalah profesor doktor dalam bidang akidah. Dan juga beliau sampai sekarang masih mengajar di halaqah di Masjid Nabawi. Ya, dan beliau juga menjadi seorang ulama sekarang, ulama besar. Ya, dan beliau memiliki pengalaman yang banyak dari awal beliau menuntut ilmu, kemudian menjadi ulama. Dan melihat juga kenyataannya para penuntut ilmu. Mungkin di antaranya murid-murid beliau yang beliau pernah mengajar di Universitas Islam Madinah. Dan beliau juga melihat dari halaqah-halaqah yang ada penuntut-penuntut ilmu yang belajar agama, belajar ya, atau yang semangat dalam menuntut ilmu, tetapi mungkin salah dalam tahapan menuntut ilmu.
Padahal ini sesuatu yang penting juga diketahui. Maka kita sering juga mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari seorang alim, yaitu imam min a'immatil muslimin, yang beliau sudah meninggal rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Selalu ditanyakan, ya, kalau saya menuntut ilmu, wahai Syekh, apa kitab atau apa ilmu agama yang paling dahulu saya pelajari? Ini namanya al-aham fal-aham. Dan beliau memberikan arahan. Nah, itu yang telah kita sebutkan tadi, para ulama menjadi ulama besar bukan langsung menggali kitab-kitab besar, sementara mereka belum punya dasar. Ya, sebagian ulama mengatakan ibda bisaghiril ilmi qabla kibariha. Mulailah kita belajar agama, apalagi kita mubtadiin baru mulai. Juga kita mengatakan terkhusus mungkin bagi kita yang insya Allah alhamdulillah mendapatkan hidayah kepada tauhid, kepada sunnah, dikatakan baru hijrah, maka kita mulai mencari sesuatu yang paling penting di dalam urusan agama kita terlebih dahulu. Ya, wa katsiran, makanya beliau menasihati kita semua dalam bahasa ini. Beliau mengatakan wa katsiran ma yatakhabbatul mubtadi'una fi hadzal amri, dan banyak dari para penuntut ilmu yang mereka, kalau dikatakan yatakhabbat, itu kacau balau dalam menuntut ilmu, padahal mereka ini baru mubtadiin, baru mulai dalam belajar agama, karena tidak mulai dari sesuatu perkara yang penting. Makanya itu sudah menjadi tahapan yang sebenarnya kalau kita ikuti, insya Allah itu adalah merupakan sesuatu yang benar. Kita belajar misalnya dari TK, apakah pelajaran kampus kuliah yang disampaikan kepada anak TK? Tidak. Ya, lanjut ke sekolah dasar, lanjut ke sekolah menengah, lanjut ke sekolah menengah atas, lanjut ke fakultas. Ini kan namanya tahapan. Ya. Begitu juga di dalam halaqah ilmu, maka kita mendapatkan para asatizah kita dan kaum muslimin yang mereka para penuntut ilmu, ketika dulu kita berteman dengan sebagian teman-teman kita yang belajar di halaqah Syekh Muqbil di Yaman ketika beliau masih hidup. Itu kita tanyakan, belajar apa kalian? Oh, kami dulu dilihat dulu bahasa Arab kami. Dilihat dulu kemampuan misalnya Quran dan yang lainnya, atau dasar ilmu kami ketika masih dasar, maka kami tidak hadir di halaqahnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, seorang ulama besar, ya, ahli hadis, yang beliau juga pernah belajar di Universitas Islam Madinah. Beliau sampai mendapatkan gelar magister S2, dan merupakan murid juga Syekh Abdul Aziz bin Baz, juga murid Syekh Abdul Muhsin Abbad, ayahnya Syekh Abdul Razak. Dan beliau menjadi da'i dan menjadi seorang yang alim, membuka dakwah tauhid dan sunnah di daerah beliau. Dan beliau memilih seperti itu, dan juga mengarahkan murid-murid seniornya untuk memilih orang-orang yang mungkin baru masuk belajar di halaqah, ya, mungkin 2 bulan, bisa jadi setahun khusus belajar sama muridnya dulu. Ya, belajar dasar dulu, memperdalami misalnya bahasa Arab, karena ini merupakan kunci. Tidak akan mungkin seorang yang ingin mendalami ilmu agama tapi tidak belajar bahasa Arab, karena ini merupakan alat kunci. Karena kitab-kitab yang akan menjelaskan perkara agama ini secara rinci dan dalam di dalam bahasa Arab, kitab-kitab para ulama kaum muslimin. Ya, dari Al-Qur'an ada tafsirnya. Tentunya orang yang merasakan, yang sudah mengetahui bahasa Arab, dia akan mengatakan bahwa mempelajari kitab atau membaca kitab dalam bahasa Arab secara langsung, karena dia sudah mendapatkan rasa dari bahasa Arab itu berbeda, ya, ketika dia mungkin dulu belum pernah ngerti bahasa Arab, masih bahasa Indonesia atau bahasa terjemahan. Makanya sebagian para asatizah itu mereka tidak mau baca kitab terjemahan, tidak mau baca kitab yang tulisan bahasa Indonesia, lebih mudah memahami dan lebih diberikan oleh Allah pemahaman di dalam baca kitab bahasa Arab. Maka dimulai dari bahasa Arab. Dan juga tahapan seperti tadi. Ya. Makanya seperti yang telah kita sebutkan tadi, nanti kalau sudah mulai ada hafalan rawi-rawi hadis dan sudah mulai mengetahui dasar-dasar dari ilmu-ilmu Islam, baru nanti masuk kepada halaqah Syekh Muqbil. Ini yang kita ketahui dari penjelasan para asatizah kita sebagian yang dulu ketika kita masih belajar di Madinah dan bertemu dengan mereka ketika mereka dari Yaman ke Saudi, ya, melaksanakan ibadah umrah atau haji. Kita sempat bertanya,
Dan begitu juga di kampus-kampus di Jamiah Islamiyah atau tempat yang lainnya, dan juga di halaqah para ulama. Dan para ulama selalu menasihati kita agar terkhusus para mubtadi'in dalam menuntut ilmu harus belajar dasar dulu. Dan belajar suatu perkara yang penting. Walaupun semua perkara agama itu penting. Dan ini yang dinasihatkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Beliau mendapatkan kebanyakan para penuntut ilmu yang awal mereka salah di dalam menuntut ilmu, kacau balau mereka dalam menuntut ilmu, ya, dalam mempelajari ilmu agama. Wa rubbama tasabbaba lahum dzalika bi'adamil muwasalati wal mudhiyyi fi talabil ilmi. Bisa jadi karena sebab itulah sebagian penuntut ilmu itu tidak mendapatkan hasil, tidak mendapatkan tujuan, dia akan sampai kepada titik yang dia akan paham dalam ilmu agama, apalagi dia akan mendalami ilmu agama, apalagi dia nanti akan kembali ke kampungnya, kembali ke negerinya untuk berdakwah. Maka jangan salah nanti dalam menyampaikan ketika Anda juga dalam halaqah ilmu para ulama atau dalam belajar di kampus misalnya, tidak mengikuti tahapan dalam menuntut ilmu, memulai bil muhimmi al muhimmi, ibda litudrikahu. Bainama idza akhadha al umura ma'khadan sahihan. Tentunya akan berbeda ketika seorang penuntut ilmu, apalagi dasar dalam menuntut ilmu agama, baru mulai dia mengambil cara yang benar, ma'khadan sahihan. Wa atal umura min abwabiha sahihah. Begitu juga dia mengambil atau dia datang kepada pintu-pintu ilmu tersebut dengan cara juga yang benar. Makanya kita dulu ketika baru mulai masuk kuliah di tahun pertama, seminggu pertama itu kita hampir semua dosen mengajarkan kita atau menjelaskan di kelas itu selama seminggu adab talibul ilmi, adab-adab dalam menuntut ilmu. Dan salah satunya penekanan di dalam masalah ini. Yang terakhir yang kita pernah belajar kitab Tazkiratus Sami, Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani, dan kitab para ulama yang lain. Ya, agar kita mengetahui dari mana kita bisa masuk pertama sekali dari pintu yang benar. Agar tidak terjadi apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak tadi, wa katsir ma yatakhabbatul mubtadi'una fi hadzal amri. Kemudian beliau mengatakan, ya, tentunya berbeda dengan orang yang mengambil perkara dalam menuntut ilmu, cara mengambilnya benar dan dari pintu-pintu yang benar. Adraka biiznillah, dengan demikian orang ini dia akan mendapatkan dengan izin Allah Jalla wa Ala, ya, ma'al ayyami wal waqti, dari waktu-waktu, dari hari-hari yang terus berjalan, mungkin bertahun-tahun dia menuntut ilmu, dengan izin Allah adraka khairan aziman, dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar dan banyak. Dan ini kalau saya katakan, siapapun yang menyaksikan kajian kita pada sore hari ini, terkhusus mungkin bagi para penuntut ilmu, terkhusus saya katakan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita yang mungkin belajar misalnya di Universitas Islam Madinah, di UIM atau di mana, di Lembaga Bahasa Arab di Jakarta, sudah masuk ke fakultas, sudah mendalami ilmu agama, atau di universitas yang lain di negeri Islam yang insya Allah benar dalam mengambil ilmu, dalam belajar dan mengambil dalil. Maka isi waktu-waktu Anda yang apalagi masa muda, yang kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan di hari akhirat kepada para pemuda yang menghabiskan masa mudanya di dalam ketaatan kepada Allah, dalam menuntut ilmu di antaranya. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Dan jangan salah kita dalam mengisi waktu kita, karena kita mendapatkan, ya subhanallah, hanya hidayah Allah yang bisa menyapa mereka. Ya, kita katakan sudah sampai, alhamdulillah sudah lulus, masuk Universitas Islam Madinah, begitu banyak orang yang menginginkan ke sana, orang tuanya, anak-anak, pelajar-pelajar yang semangat, ya, atau yang mungkin memang ada keinginannya ke sana, dengan izin Allah lulus. Tetapi sampai di sana bukannya menuntut ilmu, tapi mohon maaf mungkin sibuk dengan HP. Apalagi di zaman sekarang, kita waktu kuliah dulu nggak ada. Ya, ada mungkin paling banter itu laptop, itu pun mungkin kadang untuk menulis. Ya, sedikit yang memiliki, apalagi HP nggak ada. Ya,
Akhirnya kita memang insya Allah berikan bimbingan, kita sudah berada di kota Nabi, sudah ada para ulama, sudah ada halaqah di Masjid Nabawi, tinggal kita belajar. Kita cari halaqah yang cocok dengan jurusan kita, atau kita memulai sesuatu dari yang penting, Ya, dan begitulah kebanyakan para asatizah kita, terkhusus mereka yang masya Allah mungkin ya mereka banyak kajiannya, yang kita katakan ustadz kondang kita yang masya Allah doktor dan yang lainnya. Ya, coba antum bertanya kepada mereka bagaimana cara belajar mereka, bagaimana mereka tahapan dalam menuntut ilmu, dan pastilah mereka akan menyampaikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Hafiz ini, bil muhimmi al muhimmi ibda litudrikahu. Ya, maka disinilah Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala mengatakan dengan izin Allah seorang itu akan mendapatkan dari hari-harinya terus bertambah waktu-waktunya kebaikan yang banyak. Wabil muhimmil muhim ibda litudrikahu. Dari lapas yang pertama dari bait syair ini yang ke-73 dari potongan yang pertama. Ya, karena ada dua sisi. Sisi yang pertama yaitu bil muhimmil muhim ibda litudrikahu. Dengan perkara yang penting, yang lebih penting, maka mulailah agar kamu mendapatkan ilmu. Kata Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, itu litudrikahu damir huwa di sini itu al-ilma. Itu maksudnya adalah ilmu agama. Wa tuhassilu minhu khairan katsiran, kamu akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak kalau kamu mengikuti cara seperti ini. Yaitu tadarraja fi talabihi, yaitu dia bertahap. Lihat dari sisi kemampuannya dan juga dari sisi kemampuan dalam dasar bahasa Arab atau yang lainnya, begitu juga dalam pemahamannya. Dia mengetahui apa yang mesti dia mulai terlebih dahulu. Dia ikuti cara seperti ini, maka itu yang dikatakan tadarraja fi talabi, dan dia akan bertahap terus semakin, misalnya dari posisi kalau kita ambil abjad, ambil yang A dulu. Nanti meningkat, ambil yang B, ambil yang C, ambil yang D, atau misalnya tingkat yang paling bawah 1, naik ke 2, naik ke 3, naik ke 4, naik ke 5, dan seterusnya. Semakin tinggi, semakin dalam pemahamannya, karena dia sudah bisa menangkap, karena sudah ada dapat dasar di awal dalam menuntut ilmu. Yang dikatakan tadarraja fi talabih. Dan seperti ini dan juga yang harus dilakukan oleh para penuntut ilmu. Wa hadhihi qa'idatun mufidatun li talibil ilmi wa hiya mustafadatun min qawlihi ta'ala. Dan ini ada merupakan kaidah yang sangat bermanfaat, berfaedah bagi para penuntut ilmu yang belajar agama, belajar ilmu, khususnya para mubtadi'in yang memulai dalam menuntut ilmu. Ya, ini adalah perkara ini adalah kaidah ini bisa didapat yang sebenarnya diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 145 dan di dalam surat Az-Zumar ayat 18. Jadi ada dalilnya. Ya. Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala mengatakan min qawlihi ta'ala mustafadah wa hiya mustafadatun min qawlihi ta'ala. Surah Al-A'raf ayat 145 Allah berfirman wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in maw'idatan wa tafsilan li kulli syai'in fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Artinya adalah dalam terjemahan yang insyaallah ya orang yang paham bahasa Arab dan mengerti bahasa Indonesia dengan baik, mereka telah menyusun terjemahan ayat ini dari surah Al-A'raf ayat 145 yang artinya adalah wa katabna, karena katabna ini maksudnya adalah sesuatu yang telah kami tuliskan. Ya, sesuatu yang juga dikatakan kitabah, yaitu di Lauhil Mahfuz, merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan telah kami tuliskan. Wa katabna lahu itu kepada siapa? Untuk siapa? Untuk Nabi Musa, dan telah kami tuliskan untuk Musa alaihissalam. Fil alwahi. Di mana? Itu di dalam lauh Taurat. Ya, karena dikatakan lauh itu bisa terdiri dari batu-batuan ke kayu-kayu atau kertas-kertas yang di situ ditulis ayat-ayat Allah. Dan kita mengetahui juga awal-awal Islam dan turunnya ayat demi ayat, mulai dari surat Al-Alaq 5 ayat pertama, kemudian surah Al-Mudaththir begitu juga 7 ayat yang pertama, dan seterusnya dari ayat yang terus turun
di Mekah selama 13 tahun, kemudian di Madinah selama 10 tahun. Ya. Dan di awal-awal Islam masih ditulis, ya, sebagian para sahabat yang diberikan amanah oleh Rasulullah SAW untuk menulis, ya, tidak semuanya di alwah, itu bisa dikatakan alwah, ya, dari lauh itu seperti yang telah kita sebutkan tadi. Maka dikatakan di arasy Allah atau di langit atau di Baitul Ma'mur atau di alangin itu ada Lauhil Mahfuz. Ini kita membaca di dalam surah Al-Buruj, fil Lauhil Mahfuz, dari lauh yang tertulis yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu istilah anak sekolah yang ada di sekolah-sekolah, lauh itu kalau terjemahan bahasa kita sekarang adalah mading, tempat adanya siswa-siswi, ya, menulis kemudian digantungkan atau dipajang di mading. Ini namanya lauh alwah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami telah tuliskan untuk Musa alaihissalam pada lauh yaitu di sini maksudnya adalah Taurat. Min kulli syai'in, segala sesuatu, ya, mau'izatan, yang segala sesuatu yang telah tertulis di dalam Taurat itu adalah sebagai pelajaran. Pertama adalah sebagai pelajaran mau'izatan. Kemudian wa tafsilan likulli syai', juga menjelaskan, ya, segala hal. Maka dikatakan tafsiliyah, itu adalah rinci. Yang pertama mau'izah secara umum, penjelasan, pelajaran, kemudian secara rinci dalam seluruh perkara, wa tafsilan likulli syai'. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam. Dan inilah dalilnya dalam masalah bahasan kita ini. Fakhudha, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, fakhudha, maka berpegang teguhlah kamu wahai Musa kepadanya, kepada lauh tadi, pada tulisan yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam di dalam Taurat. Bukan hanya untuk Nabi Musa alaihissalam, tetapi juga untuk para pengikutnya, kaumnya. Dan Allah mengatakan berpegang teguhlah kamu wahai Musa kepadanya, dan suruhlah juga kaummu berpegang teguh kepadanya. Itu yang kita mengetahui bahwa para nabi dan rasul itu menyampaikan risalah Allah, dan mereka pertama sekali mengamalkannya, dan mereka adalah orang yang paling bertakwa, dan mereka mengerti, ya, bagaimana cara beribadah kepada Allah. Nah, mereka adalah utusan Allah dan mereka mendapatkan wahyu. Dan mereka diwajibkan menyampaikan kepada umatnya, kepada manusia di zamannya. Dan tidak boleh menyembunyikannya. Agar juga semua manusia mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah melalui risalahnya yang telah disampaikan, kalau wahyu melalui perantaran malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada para nabi, dan para nabi menjelaskannya kepada umatnya. Dan itulah dikatakan, dan juga sampaikan juga kepadamu, suruhlah kaummu juga berpegang teguh kepadanya. Ya, kalau di zaman Nabi Musa berarti kepada Taurat, sebelum berubah dan dirubah oleh tangan manusia yang ada sekarang. Begitu juga kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga sudah pasti dia adalah utusan Allah, juga nabi-nabi yang sebelumnya yang diturunkan wahyu kepada mereka, dan mereka berpegang teguh kepada apa yang telah ditulis oleh Allah, yang telah disampaikan, yang telah diwahyukan oleh Allah kepada mereka, dan mereka juga diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya agar juga berpegang teguh kepadanya. Begitu juga kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelahnya. Ya, ajaran agama sebelumnya sudah mansukh, terhapus dengan datangnya Rasulullah SAW, dan wajib semua manusia, bahkan ahlul kitab Yahudi Nasrani, wajib masuk Islam, wajib mengikuti ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita mengetahui dari penjelasan hadis Nabi SAW tentang ciri-ciri kiamat besar, bahwa Nabi Isa pun nanti akan turun dari langit dan diturunkan oleh Allah ke bumi, dan dia mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa beliau mengikuti ajaran Nabi terakhir, penutup dari seluruh Nabi, dan mengikuti Al-Quran sebagai juga kitab suci yang terakhir, yang tidak ada kesalahan dan tidak bisa dirubah-rubah oleh manusia, berbeda dengan kitab yang sebelumnya. Dan kita secara khusus umat Islam yang hidup
dan kita beragama Islam dan kita adalah merupakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, ya, kita masuk juga di dalam ayat ini. Nabi SAW disuruh diperintahkan oleh Allah berpegang teguh kepada agama Islam, dan itu juga ada di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan, di antaranya ayat yang lain, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Maka istiqomahlah, maksudnya selalulah berada di dalam aturan Allah. Engkau adalah utusan Allah, istiqomahlah, jangan menyimpang dari aturan Allah, dari apa yang telah Allah turunkan dari wahyunya. Kamu adalah utusan Allah. Begitu juga wa man taba ma'ak, dan juga bagi orang-orang yang bertobat yang bersamamu, wahai Nabi Muhammad, wahai para nabi yang lain. Ini menunjukkan kita wajib mengikuti Rasulullah SAW dalam seluruh perkara agama. Kalau kita katakan mungkin kalau dari ambil huruf Arabnya dari Hamzah sampai ya, maka kita ambil semuanya dari seluruh perkara agama, dari perkara yang paling penting yaitu perkara akidah tauhid, dari perkara ibadah banyak dalam salatnya, puasanya, hajinya, ya, ibadah-ibadah yang lain. Maka ini wajib kita mengikuti Rasulullah SAW karena beliau diperintahkan untuk berpegang teguh dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Begitu juga kaumnya, yaitu umatnya, disuruh oleh Allah untuk berpegang teguh juga kepadanya. Disebutkan di sini, ya, dengan sebaik-baiknya, bi ahsaniha, ya'khudhu bi ahsaniha. Maksudnya apa? Betul-betul kita mempelajari agama ini dengan cara yang paling baik. Dan ini salah satu dalil, kalau kita katakan mana hubungannya dengan pembahasan tadi, wabil muhimmi al muhimmi ibda litudrikahu, yaitu ya'khudhu bi ahsaniha. Maka memulai dari sesuatu yang paling baik. Jadi dikatakan yang paling penting. Kalau kita lihat penjelasan dari para ulama tafsir dalam masalah ini, dalam tafsir Muyassar secara singkat dikatakan, wa katabna li Musa fit Taurat, dan kami telah menulis, kata Allah, ya, kepada Nabi Musa di dalam Taurat, min kulli ma yahtaju ilaihi, apa saja yang dibutuhkan oleh Nabi Musa di dalam perkara agamanya, minal ahkam, dari hukum-hukum, ada di dalam Taurat bagi Nabi Musa dan pengikutnya yang hidup pada zamannya. Mau'izatan lil izdijar wal i'tibar, yaitu merupakan pelajaran, ya, dan pengajaran untuk mereka dapatkan dan mereka pahami, wa tafsilan li takalifil halal wal haram wal amri wan nahi wal qasas wal aqaidi wal akhbar wal mughayyibat, ya, dan juga sangat rinci dijelaskan di dalam kitab Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada kaumnya. Bahkan beliau mendakwai Firaun dan pengikutnya dan rakyatnya. Sudah jelas semuanya, sudah ada, sudah rinci dijelaskan perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang haram, perkara-perkara mana yang akan diamalkan, diikuti, yaitu al-amru. Begitu juga perkara-perkara yang mesti ditinggalkan, dijauhi, yaitu an-nahyu. Kemudian begitu juga di dalam kitab Taurat juga ada kisah-kisah umat yang terdahulu. Bahkan juga dijelaskan Nabi akhir zaman itu akan ada. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dan hakikatnya sebenarnya ada dalam kitab Taurat. Begitu dalam kitab Injil. Yang disebutkan min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, dalam kitab Taurat dan Injil disebutkan ada nanti akan datang atau akan diutus oleh Allah SWT Nabi terakhir. Maka disebutkan, ya, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad, itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tafsilan li takalifil halal wal haram wal amri wan nahi wal qasasi wal aqaid, bahkan perkara akidah. Makanya itulah yang dijelaskan oleh para ulama, ya, yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam, nabi yang setelahnya dan seterusnya sampai kepada Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dan keturunan-keturunannya, dan juga di situ ada Nabi Musa, ada Nabi Yusuf, ya, ada Nabi Yakub, ya, ada Nabi Ayub, ada Nabi Yunus, ya, bahkan Nabi Isa, bahkan Nabi kita Muhammad SAW. Perkara akidah semuanya mereka menyampaikan perkara akidah dan sama. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah dan difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut.
Dan kami telah mengutus, kata Allah SWT, sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar mereka menyampaikan ani abudullaha wajtanibut taghut, agar semua kalian wahai manusia mengibadati Allah satu-satunya, itulah tauhid, wajtanibut taghut, dan meninggalkan kesyirikan dan meninggalkan sesembahan selain Allah yang dikatakan taghut. Dan itu seluruh dakwah para nabi dan rasul, mulai dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan al-aqaid, sudah dijelaskan secara rinci. Tetapi kenapa umat Yahudi sekarang menyimpang? Bahkan mereka mengatakan, Allah berfirman dalam surat At-Taubah, mereka mengatakan wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair nabi itu nama Nabi Uzair, Anda adalah anak Allah. Wa qala al-Masih, ya, wa qala an-Nasara al-Masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Itu sebenarnya sudah keluar dari ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya. Apalagi Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Dan Allah itu adalah Al-Ahad, Allah itu As-Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah akidah tauhid. Dan itu dijelaskan, difirmankan oleh Allah dan masuk di dalam semua kitab yang Allah turunkan, termasuk di dalam kitab Taurat ada. Ya, wal akhbar, begitu juga berita-berita. Al-mughayyibat, perkara-perkara yang ghaib, bahkan perkara-perkara berkaitan dengan hari kiamat. Qala Allahu lahu, ketika itu Allah mengatakan kepada Nabi Musa, fakhudha biquwwah. Itu sambungan ayatnya, wahai Nabi Musa, ambillah apa yang ada di dalam Taurat, bijiddin wajtihadin, bersungguh-sungguh, kuat, pegang kuat, berpegang teguh kamu dengan kitab Taurat. Begitu juga kita katakan bagi orang yang hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam dan pengikut Nabi Isa. Nabi Isa diperintahkan untuk berpegang teguh kepada Injil dan dengan sungguh-sungguh, dengan ya benar dan tidak menyimpang. Begitu juga umatnya, wa'mur qaumaka ya'maluna bima syara'allahu fiha. Begitu juga kamu perintahkan, kamu adalah nabi utusan Allah, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nabi kita Muhammad SAW. Kalian adalah nabi dan kalian telah diturunkan kepada kalian wahyu dan telah disampaikan secara rinci perkara berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka pertama sekali kalianlah yang berpegang teguh dengannya. Setelah itu kalian perintahkan kaum kalian untuk beramal dengan apa yang telah disyariatkan Allah di dalam kitab tersebut. Dan itulah kita juga termasuk kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam, umat akhir zaman, dan tidak ada agama yang diterima kecuali Islam. Inna dina indallahi Islam, itu agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah diamalkan juga oleh para sahabat. Mereka adalah umat yang terbaik dari umat Islam, telah mengamalkannya. Maka kita juga diperintahkan dengan perintah yang sama. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Wahai umat Islam, wahai kaum muslimin di seluruh dunia, berpegang teguhlah, ambillah dengan sungguh-sungguh, dengan serius apa yang telah diamalkan, yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, walaupun beliau sudah meninggal. Tetapi ya, ucapan beliau, perbuatan beliau sudah tertulis di dalam kitab-kitab hadis. Maka ada sunnah qauliyah perkataan, ada sunnah fi'liyah perbuatan. Bahkan ada sunnah takririyah yang beliau tetapkan. Bahkan secara rinci lagi ada sunnah al-adab, al-adabiyah atau adab yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya sebagaimana Rasulullah telah mengamalkannya. Dan Rasulullah juga telah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya. Wa'mur qaumaka ya'malu bima syara'allahu fiha fa inna man asyraka minhum wa min ghairihim fa inni sa'urihi fil akhirah daral fasiqin. Adapun orang yang tidak mengikuti aturan Allah, apalagi orang yang terus bertahan dengan perbuatan syiriknya, padahal sudah datang utusan Allah untuk menyampaikan syirik, dosa yang paling besar, dan bertauhidlah, mengesahkan Allah, tidak boleh mengibadati selain Allah SWT, tidak boleh ya kita berikan ibadah kepada selain Allah. Maka barang siapa yang telah terjatuh kepada perbuatan syirik di antara mereka tersebut dan yang lainnya, maka sesungguhnya Allah akan menampakkan kepada mereka di akhirat, yaitu tempat orang-orang yang fasik, yaitu neraka jahanam, wal iyadzu billah, wa hiya narullah allati a'addaha li a'da'ihi al-kharijina an ta'atihi. Neraka akan dihuni dan telah disediakan oleh Allah, penghuninya adalah musuh-musuh Allah yang telah keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang keluar, kalau kita katakan di zaman sekarang, orang yang keluar dari aturan Allah dalam Al-Qur'an, dia adalah musuh Allah, dia telah keluar dari ketaatan Allah, taatan kepada Allah. Begitu juga yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW sebagai suri tauladan, juga dia telah berada
dikatakan dia musuh Allah dan dia sudah keluar dari ketaatan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam tafsir Al-Muyassar secara singkat. Dalam penjelasan surat yang pertama telah kita bacakan, yaitu surat Al-A'raf ayat 145. Begitu juga wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat tafsir yang singkat juga padat yang banyak faedahnya, di antaranya tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Karimur Rahman bi tafsir Kalamil Mannan. As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di mengatakan rahimahullah taala, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' yahtaju ilaihi al-ibad. Itu kami telah menuliskan segala sesuatu untuk Nabi Musa di alwah, di lauh-lauh itu dalam kitab Taurat, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh semua manusia. Mau'izatan, ya, itu turaghibun nufusa fi af'alil khairi, itu merupakan motivasi, hal-hal yang mendorong mereka, jiwa mereka untuk melakukan kebaikan. Makanya dalam Islam ada diistilahkan dengan at-targhib. Ya, ada diistilahkan dengan at-targhib, itu ada al-amru, mau'izah. Kemudian juga dalam Islam, dalam apalagi ajaran Muhammad SAW, apalagi dalam Al-Quran dan Sunnah ada, ya, perkara yang kedua itu at-tarhib. Makanya at-targhib dikatakan al-amru bil ma'ruf. Kemudian at-tarhib, perkara-perkara, berita-berita yang menakutkan, ancaman azab di dunia, apalagi di akhirat berupa neraka jahanam bagi mereka yang melakukan ini dan itu, apalagi pelaku syirik. Ini namanya turahibuhum min af'ali syarr. Allah SWT memberikan peringatan mulai dari zaman Nabi Musa hidup dan ada kitab Taurat, umatnya sudah diberikan at-targhib wa tarhib. Begitu juga para nabi rasul yang lain, dan ditutup dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah lengkap ada di dalam firman Allah. Wa tafsilan likulli syai'. Sa'di melanjutkan, yang maksud dengan tafsilan secara rinci, terperinci segala sesuatu, beliau mengatakan minal ahkami syar'iyyah, dari hukum-hukum syariat Islam. Apalagi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan syariat Muhammad SAW sampai hari kiamat cocok untuk semua negara, negeri, suku, tempat, dan waktu, kapanpun sampai hari kiamat. Ya, makanya Al-Quran, makanya Rasulullah SAW menjadi penutup. Kitab Al-Quran menjadi penutup dari seluruh penutup kitab yang lain, bahkan menjadi nasikh dan yang lainnya mansukh. Begitu juga dengan kedatangan Nabi SAW, seorang tidak boleh lagi beragama selain agama Muhammad SAW dan tidak boleh mengikuti ajaran Nabi yang terdahulu. Ya, makanya di dalam Islam itu sangat lengkap. Ajaran Rasulullah SAW itu sangat lengkap. Tafsilan likulli syai' minal ahkami syar'iyyah, dari hukum-hukum syariat. Begitu juga telah kita sebutkan tadi wal aqaid, dari akidah, ini perkara yang paling tinggi, paling penting. Wal akhlak wal adab, ini juga perkara yang paling penting, yaitu seorang mesti dia memiliki akhlak, budi pekerti, dan adab. Fakhudha biquwwatin, wahai Nabi Musa, wahai para nabi juga untuk Rasulullah SAW, ambillah, peganglah dengan kuat, sungguh-sungguh, serius, dengan maksimal, dengan seluruh kemampuanmu, ala iqamatiha, untuk mengamalkannya. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, kemudian perintah Allah SWT kepada mereka para nabi, wa'mur qaumaka, dan juga perintahkan kaummu, ya'khudhu bi ahsaniha, agar mengambil juga aturan Allah tersebut, bi ahsaniha, ya, dikatakan di sini wahyal awamir al-wajibatu wal mustahabbah. Di sini wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, yang diambil adalah perkara-perkara yang wajib, begitu juga perkara-perkara yang sunat. Ya, fa innaha ahsanuha, dan Sa'di mengatakan dan ini adalah yang terbaik, dan beliau menjelaskan bi ahsaniha termasuk melakukan amalan sunat mustahabbah, bukan hanya mencukupkan amalan wajib, dan ini termasuk ya'khudhu bi ahsaniha. Wa bi hadza dalilun, kata Sa'di dalam tafsirnya, dan di dalam penjelasan ayat ini menunjukkan ala anna awamir Allah, sesungguhnya perintah-perintah Allah, fi kulli syari'atin, pada seluruh syariat Allah, kamilatun adilatun hasanatun. Perhatikan, ini syariat Allah di dalam Al-Quran, kemudian telah diamalkan oleh Nabi SAW, yang kita katakan sunnah Nabi, dan dia adalah syariat Allah, dan dia memiliki 3 sifat yang sempurna, karena yang memiliki agama ini Allah, karena yang menurunkan firman adalah Allah, kalamullah.
Maka tentunya sudah jelas dikatakan kamilatun, yang sempurna, adilatun, yang paling adil, ya paling tepat, hasanah, kemudian juga baik, ya dari seluruh sisi. Makanya jangan kita keluar dari manhaj yang benar. Jangan kita berpaling dari mempelajari Islam, mengetahui kebenaran itu jangan keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan mengikuti pemahaman siapapun. Kita mulai dengan mengikuti pemahaman para sahabat, karena mereka adalah manusia yang telah direkomendasi oleh Nabi SAW. Selalu kita dengarkan hadis ini, khairu hadil ummah khairun nas qarni, sebaik-baik umat Islam. Berarti tidak ada yang lebih baik kecuali generasi yang hidup di zaman Nabi, itu para sahabat, murid Rasulullah SAW. Lantas ada orang yang memahami agama ini, ya bahkan ya, dengan cara pemahamannya sendiri, walaupun orang itu mengambil Al-Quran, ini dalilnya ada ini dari sunnah, tetapi memahami dengan pemahaman sendiri. Ya, sangat berbeda wahai kaum muslimin. Demi Allah sangat berbeda, karena para sahabat itu sudah masuk Islam dengan kesadaran mereka, dan mereka dibimbing oleh wahyu langsung turun, dan mereka berguru dengan guru yang terbaik, itu Rasulullah SAW. Makanya mereka itu amalannya, pemahamannya dan amalannya paling tepat dan paling baik. Dan mereka yang dikatakan as-salafus salih. Makanya kita selalu memberikan penekanan, kita wajib mengikuti manhaj salaf, itu manhaj Rasulullah dan para sahabat, ya. Dan generasi yang dua yang disebutkan oleh Nabi SAW, tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu, itu tabi'in, murid sahabat, dan murid dari tabi'in yaitu atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Di sini kita, beginilah cara kita belajar agama, dan itulah yang diperintahkan, ya, ya'khudhu bi ahsaniha. Karena dia adalah syariat Allah, dan dia paling sempurna, paling adil, dan paling baik. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama kita, kalau ada orang yang misalnya memahami suatu hukum atau menetapkan hukum, bahkan para penguasa mengambil selain daripada Al-Quran dan Sunnah, itu tidak akan sempurna. Walaupun ada kebaikannya, sebenarnya kebaikan yang ditetapkan oleh orang itu dalam membuat misalnya undang-undang ini dan segala macam, bahkan ada nomornya ini, pasal sekian, itu kalaupun tepat baik, itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu sudah ada di dalam ajaran Islam, bahkan sempurna, bahkan aturan Allah itu paling sempurna, bahkan di dalam memutuskan itu paling adil. Kita mengatakan tadi keputusan yang dibuat oleh manusia atau aturan undang-undang yang dibuat manusia bisa jadi adil tetapi tidak sempurna, masih ada kekurangannya. Apalagi dikatakan kebaikannya. Maka kita jangan meninggalkan apa yang telah diperintahkan kepada Nabi Musa untuk umat Yahudi berpegang teguh kepada Taurat dan mengikuti Nabi Musa, kepada umat Nasrani tentunya di zamannya, ya, bukan di zaman sekarang, untuk mengikuti Nabi Isa dan mengikuti syariat Nabi Isa, itu syariat Allah Subhanahu wa taala, dan berpegang teguh dengannya. Begitu juga kita. Ya, semua kita. Apalagi kita mengaku umat Islam, kita mengaku umat Muhammad SAW, maka berpegang teguhlah kita kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran. Karena di dalamnya lengkap. Begitu juga sunnah Nabi SAW yang telah menjelaskan apa yang dimaksud dari ayat-ayat Al-Quran, dari hukum-hukum yang ada terkandung di dalamnya, ahkam syar'iyah, apalagi akidah. Begitu juga dalam akhlaknya, bahkan Nabi telah mempraktekkannya, dan kita bisa mengikuti beliau, dan itulah kita diwajibkan mengikuti beliau, karena di situ kesempurnaan hukum dikatakan kamilatun adilatun hasanah. Maka jangan mencari sumber yang lain. Semakin jauh kita dari sumber yang benar Al-Quran dan Sunnah, semakin jauh, maka semakin jauh kita dari kebenaran, dan semakin jauh kesesatan kita, dan itu sudah pasti. Kemudian Sa'urikum darul fasikin, dan kami akan memperlihatkan untuk kalian darul fasikin, telah kita sebutkan tadi, ba'da ma ahlakahumullah, orang-orang yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tidak mengikuti, kalau misalnya di zamannya orang yang tidak mengikuti Taurat dan Nabi Musa, tidak mengikuti Injil dan Nabi Isa, dan tentunya di akhir zaman tidak ada lagi kecuali mengikuti Rasulullah dan sunnahnya, Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika mereka tidak mengikutinya, mereka akan dibinasakan oleh Allah di dunia. Mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah, tidak mengikuti, ya, dalil, tidak mengikuti ajaran yang benar. Kemudian mereka berada di akhirat, wa abqa diyarahum ibratan ba'dahum, dan mereka akan mendapatkan sesuatu yang mengerikan, yang menyakitkan, yaitu dalam api neraka. Ya, yang ini mestilah diambil, kata Syekh Sa'di, ya'tabiru bihal mu'minun, seorang mukmin
yang benar, yang sejati harus mengambil pelajaran. Ya, al-muwaffaquna al-mutawadhi'un, yang selalu diberikan taufik oleh Allah, yang selalu tunduk, taat, patuh kepada aturan Allah SWT, kepada Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada penjelasan para ulama tafsir yang lain, tapi kita cukupkan ya beberapa penjelasan tafsir. Dan di antara faedah ayat yang bisa kita ambil atau hidayatul ayat yang bisa kita ambil dari surat Al-A'raf ayat 145 ini, dalil yang pertama ya, sebagaimana disebutkan kumpulan faedahnya oleh para ulama. Mereka mengatakan ayyuhad da'iyah, terkhusus para dai, wahai orang-orang yang berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Hayyi'il arda qabla ilqa'il al-badri. Contoh, kata para ulama, ketika kamu ingin menanam suatu tanaman, maka tidak akan mungkin tumbuh kecuali kamu harus mempersiapkan tanahnya. Kamu punya bibit unggul sekalipun, bibit yang mantap ini segala macam, yang harganya mahal, tapi kamu tidak punya tanah untuk menanamnya, ya nggak bisa. Dan itulah yang dikatakan kita menyediakan tanah itu, itulah yang dikatakan sumbernya. Itulah yang dikatakan dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Wahai para da'iyah, siap persiapkan nas, dalil. Kamu harus belajar terlebih dahulu baru kamu menyampaikan. Wasluk sabilat tahliyati ba'da takhliyah, dan tempuhlah jalan ya, yaitu kamu berilmu ya sebelum kamu beramal atau sebelum kamu menyampaikan. Fal qulubu bihajatin ilal iqad bil idad, dan hati-hati manusia ini sangat membutuhkan nasihat ya, untuk dibangunkan hati-hati mereka dengan nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qabla i'lamiha bitafasilil ahkam an-nafi'at, sebelum disampaikan ya secara rinci hukum-hukum syariat yang bermanfaat. Kemudian hidayah ayat yang kedua, al-wadhaiful 'azimah, pekerjaan yang sangat agung di sini, bihajatin ila akhdhiha biquwwah, yaitu perkara yang sangat agung ini tentu harus dengan serius, tidak boleh main-main, biquwwatin wa 'azimah ya, termasuk Al-Quran, Sunnah, belajarnya serius, mengambilnya juga serius, istiqamah. Begitu juga orang yang menyampaikannya, jangan keluar dari jalurnya. Dan itulah asal daripada agama Allah Subhanahu wa taala yang kita diperintahkan yu'khadhu biquwwatin wa jiddin litakwinil fardi wal ummah takwinan salihan sabitan. Semua yang tersebut adalah demi untuk menjadikan kita masing-masing adalah orang yang saleh, yang benar, begitu juga umat Islam ya, atau masyarakat kaum muslimin yang salihah. Kemudian al-manhajul ladzi tasra'uhu al-aqidatu, manhaj atau cara metode beragama yang telah disyariatkan oleh Allah itu akidah yang lurus, tauhid. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah ya, tidak boleh kita rubah, dan ini sudah ada ketetapannya di dalam firman Allah, dalam ayat-ayat Allah, dalam apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Min fiqhi dakwah, termasuk fikih dalam memahami dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Antabda bi da'wati ilal ahsan, yaitu memulai dakwah itu dengan sesuatu yang lebih baik. Seperti tadi at-targhib fil wajibat, diberikan motivasi orang untuk melaksanakan kewajiban ya, pahala-pahala janji-janji Allah. Kemudian at-tarhib minal muharramat, yaitu diancam dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah orang-orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan. Tsumma tasilu ila da'wati ilal hasan, kemudian baru mulai seterusnya akan sampai kepada hal-hal yang lebih baik dan seterusnya seperti itu, dan adanya motivasi dalam perkara-perkara sunnah al-mustahabbat, dan juga adanya peringatan dari perkara-perkara yang makruh. Terakhir dari faedah ayat ini ya, laqad taraka fiskul umam syawahida aqubah tubnil akhirah an ghadabillahi 'alal ghabir. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana Allah SWT telah menghancurkan umat-umat atau telah membinasakan mereka, telah mewafatkan mereka dalam su'ul khatimah, meninggal yang buruk, dari zaman Nabi Nuh terus sampai kepada zaman Nabi Muhammad, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ya, tidak mencari suatu perkara yang lebih penting dalam urusan yang paling penting. Dan ini merupakan pelajaran bagi kita semua, bagi umat Islam, mudah-mudahan bermanfaat. Allah Ta'ala alam bisawab. Waktu kita terbatas, 3 menit lagi masuk waktu salat maghrib. Demikian dapat kita sampaikan, mungkin kita tidak bisa
menjawab pertanyaan. Sepertinya belum ada masuk pertanyaan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan penjelasan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disyariatkannya ibadah tiada lain adalah untuk kebaikan hati. Ketika ibadah tidak mempengaruhi hati, ibadah itu sama sekali tidak bernilai di mata Allah atau berkurang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang membaca